Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Nazira, NIM 2105162 akan mempresentasikan hasil tugas individu saya sebagaimana berikut yang PPT yang sudah saya tampilkan. Jangan lupa ditonton sampai habis buat para teman-teman yang ingin mendengarkan atau menyimak tentang materi yang sudah saya tampilkan ini. Bila ada kekurangan ataupun kata-kata, saya memohon maaf karena di sini saya juga belajar dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Unimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian harta waris menurut hukum perdata pertemuan ke-12. Pengertian warisan dan unsur hukum waris. Wirjono Projodikoro dalam Hukum Warisan di Indonesia menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dari definisi tersebut, Projodikoro menjelaskan bahwa ada 3 unsur yang dapat ditarik dalam pembahasan tentang pembagian harta waris menurut hukum perdata. 1. Seseorang meninggal warisan atau irflater meninggalkan kekayaan sewaktu wafat. 2. Seseorang atau beberapa ahli waris atau erfengenam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Yang ketiga, harta warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Nah, hukum waris perdata di Indonesia dan ciri-cirinya. Pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan cara pembagian waris tertua yang ada di Indonesia. Hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada Wetboek atau Burgerlijk Wetboek for Indonesia yang diberlakukan sejak 1848 dengan asas konkordansi. Pembagian harta waris menurut hukum perdata. Pembagian harta waris dalam hukum perdata umumnya digunakan oleh non-muslim. Dalam hukum waris ini dikenal dengan adanya 4 golongan. Berikut ulasannya. Hak laki-laki dan perempuan dalam ahli waris dinilai setara. Hak waris ditekankan kepada keluarga baik saudara atau hak karena perkawinan. Hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dinilai serta. Hak waris ditekankan kepada keluarga baik saudara atau karena perkawinan. Cara memperoleh warisan dalam KUH Perdata. Pembagian harta warisan menurut KUH Perdata hanya dapat terjadi karena kematian. Diterangkan Wahyono Darmabrata dalam Nugroho 2017-68. Pembagian harta waris menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain. 1. Berdasarkan ketentuan dan undang-undang atau ab intestato yang mana ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang meninggal. Dan yang kedua, berdasarkan testamen atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan. Golongan ahli waris dalam KUH Perdata. Ada 4 golongan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Diterangkan dalam 4 golongan ahli waris menurut KUH Perdata. Penggolongan tersebut menunjukkan ahli waris yang urutannya didahulukan. Atau dengan kata lain, jika ada golongan pertama, maka golongan di bawahnya tidak dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan. Golongan yang dimaksud antara lain, golongan 1 terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya. Golongan 2 terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara. Golongan ketiga terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas. Golongan keempat terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara, sepupu, hingga derajat ke-6. Ahli waris yang dilarang dalam KUH Perdata.
Ketentuan pasal 838 KUH Perdata menerangkan bahwa ada 4 kategori orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris. Pertama, orang yang telah dijatuhi hukuman atau membunuh atau mencoba membunuh orang lain yang meninggal atau pewaris. 2. Orang yang pernah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi. Yang ketiga, orang yang menghalangi orang yang meninggal atau pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya. Dan yang keempat, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal atau si pewaris. Nah, demikian hasil dari presentasi pertemuan ke-12 ini. Saya memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang pantas ataupun ketetapan kalimat yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.